Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, malam ini sesuai dengan saran dan masukan, kita perlu tahu dalam meditasi itu nggak semuanya indah dan menyenangkan begitu ya. Karena memang ada yang disebut sebagai rintangan-rintangannya. Dan itu harus diketahui. Dan rintangan semacam ini nggak pernah dibicarakan di area publik. Karena nggak menjual. Nggak menjual. Artinya apa? Ya ini sebetulnya yang orang-orang takuti ketika meditasi. Kalau ini nggak dipahami, ya dia akan menjadi rintangan terus. Ya. Nah ini yang pertama, kalau kita ngomong rintangan batin, artinya adalah sesuatu yang menghalangi kita. Ya, menghalangi kita, merintangi kita, menutupi kita untuk bisa konsentrasi. Jadi kalau kita mau meditasi, lawan pertama kita itu adalah rintangan batin ini. Atau kita boleh sebut sebagai penghalang batin. Nah, dia tujuannya adalah menutupi, ya, dan maka disebut sebagai rintangan. Ada yang disebut sebagai kalau ada rintangan batin dalam diri kita, itu seperti parasit. Dia mungkin sedikit, tapi menggerogoti. Artinya gimana? Kalau kita lagi duduk meditasi, mungkin nafsu yang memikirkan sesuatu itu sedikit. Tapi kalau dia didiamkan, dia seperti parasit. Menggerogoti diri kita, konsentrasi kita. Makanya ada orang meditasi 30 menit bisa hanya sekedar berhayal. Karena parasitnya sudah tebal. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari. Nah yang terakhir adalah karakteristik daripada si rintangan batin ini, kalau dia muncul disebut panyaya dubalikarana. Dubali itu dari kata Bali. Bali itu strong. Kalau du berarti lemah. Jadi dubali itu adalah melemahkan. Ya, melemahkan apa? Panya, kebijaksanaan. Jadi kalau orang meditasi, dia bisa duduk, tapi rintangan batinnya banyak, gitu ya. Diserang nafsu, benci, ngantuk-ngantuk, malas gitu kan. Pikirannya gelisah, menyesal, sama yang terakhir keraguan-raguan. Dia nggak dapat apa-apa. Kebijaksanaannya jadi lemah. Kebijaksanaannya lemah. Ya, dia membuat kita tuh nggak bisa konsentrasi. Kalau konsentrasi nggak muncul, maka kebijaksanaan juga nggak muncul. Ya, ini 4 karakteristiknya si niwarana. Ini perumpamaan aja. Kalau sebuah arus yang deras itu seperti ada kotoran-kotorannya. Ya, kalau kita lihat di sungai-sungai atau seperti ya sungai lah ya, itu ada sampah-sampahnya. Nah, itu dia seperti parasit. Kalau sampahnya begitu banyak, pernah lihat ya? Tempat-tempat tertentu banjir karena begitu banyak sampah ya. Nah, kalau sampahnya begitu banyak, dia menghalangi, maka arusnya nanti dia nggak deras. Itu sama seperti pikiran kita. Kalau dia banyak yang namanya kotoran batin lewat pintu indera kita, masuk terus-menerus ya. Rintangan batinnya nggak diintervensi, lama-lama dia macet. Aliran kebijaksanaan dalam pikiran kita tuh macet. Dia jadi nggak bijaksana. Ya lama-lama nanti kalau di dalam retreat meditasi yang intensif, bahkan bisa 10 hari dia nggak dapat apa-apa. Karena dia dikerjain sama sampah-sampahnya itu. Maka kalau di tempat tertentu sungainya banjir, yang dibersihkan apanya? Sampahnya diangkat. Kalau sampahnya diangkat, airnya ngalir deras lagi. Nah begitu juga pikiran kita, kalau rintangan batin ini diangkat, dipindahkan, diatasi, maka nanti arus kebijaksanaannya deras lagi. Ya, ini disebut sebagai pancaniwarana, ya akar pohon, kemudian jerami rumput, tanah liat, itu membuat airnya kacau, menyebar kemana-mana, ya nggak sesuai dengan jalurnya. Nah ini niwarana yang sering saya bicarakan, 5 bagian. Yang pertama itu ada nafsu indera, kemudian ada keinginan jahat tuh menolak, batinnya nggak suka. Kemudian ada low energy, ya rasa ngantuk dan malas, yang selalu banyak alasan tadi. Dan kegelisahan penyesalan, dia over energy. Jadi yang satu lawannya adalah yang dua. Maksudnya kebalikannya. Yang ketiga kebalikannya yang keempat. Yang kelima ini semua-muanya. Ya, jadi kalau ada 1, 2, 3, 4,
Pikiran kita dalam meditasi dia akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak penting. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kalau nggak di stop, dia nggak habis-habis. Muncul pertanyaan apa hari ini? Banyak sekali ya. Apa yang paling aneh? Yang nggak pernah terpikirkan di hari-hari biasa. Kadang-kadang kita bisa aneh-aneh pikirannya. Dunia ini luasnya seberapa ya? Dan sebagainya. Maka begitu mereka muncul, mereka itu akan bertujuan merintangi batin kita untuk mencapai konsentrasi yang dalam begitu loh. Nah, kalau di Buddhis disebutnya jhana atau konsentrasi yang dalam. Konsentrasi absorpsi. Jadi pikiran kita ketika mengamati objek, ini katakanlah ini objeknya misalnya, ya, ini objeknya. Begitu dia jauh, kemudian kita berusaha untuk amati, lama-lama dekat. Nah, begitu dia lagi dekat begini, itu ada rintangan batin. Salah satu dari mereka, itu seperti ada objek yang lewat di depan kita. Maka dia menutupi. Sehingga objeknya nggak kelihatan. Dan objek ini begitu nggak diperhatikan, dia jauh lagi. Nah, nanti kalau misalnya kita sadar, saya lagi meditasi. Nah, ini berlalu. Objeknya jauh lagi, kita deketin lagi. Mengamati lagi. Ada rintangan batin lagi, salah satu di antara mereka, maka dia gini lagi. Ya, sampai ini objek, kalau kita punya pikiran sangat kuat, perhatiannya sangat kuat, objek ini sampai betul-betul bisa kita pegang, betul-betul di depan wajah kita, dan apapun yang muncul berupa rintangan batin, dia lewatnya bukan di depan mata kita lagi, di belakang objeknya. Maka dia hanya sebagai background. Artinya, kalau kita meditasi, nafas kita, ini yang diperhatikan lama-lama dia makin dekat, makin detail. Nanti kalau ada pikiran yang masuk, berupa kegelisahan, kita mikirin yang akan datang, nanti dia seperti ditutupi. Nafasnya nggak diperhatikan, jadi kasar lagi, menjauh lagi. Nanti begitu kita sadar, saya lagi meditasi. Rintangannya lewat, nafasnya yang jauh itu didekatkan lagi. Sampai nafas itu betul-betul di depan mata kita, semua yang lain itu dia adanya di belakang. Kayak kita lagi fokus pada nafas, suara-suara yang lain itu hanya sebagai background. Paham ya? Rasa sakit yang kita rasakan di kaki, itu seperti nggak terasa. Padahal kramnya luar biasa. Sakitnya luar biasa, tapi begitu kita fokusnya kuat pada nafas, ini kaki yang sakit nggak terasakan. Nah, tapi dia hasilnya sementara. Begitu ini mata dibuka, objeknya dilepas, sakitnya terasa. Rasakan ya, kalau lagi duduk rasanya nggak kram ya. Begitu buka mata, nafasnya dilepas, pas berdiri seperti mau jatuh. Karena dia udah mulai terperhatikan lagi. Nah, ini rintangan batin, tujuannya memang begitu, mengganggu kita untuk konsentrasi. Kemarin saya ketemu ada salah satu orang, dia seneng diving, nyelam. Ngomong sama dia, perumpamannya harus pakai menyelam. Kalau menyelam itu gini, saya pernah ungkapkan kayaknya di sini. Jadi kalau menyelam itu kita ibaratnya di perahu, di permukaan laut, kemudian kita sudah siap pakai baju renang, itu kita lempar koin ke laut itu, dan kita masuk. Itu ngikuti satu koin itu yang jatuh ke dasar laut. Tinggal seberapa kuat kita sampai ke dasar laut itu. Tapi kita ingat, semakin jauh dari permukaan laut, tekanannya makin kuat. Kalau kita nggak kuat, bisa pecah badan kita. Nah, itu sama kayak meditasi terhadap masuk keluarnya nafas, kita melatih konsentrasi. Itu seperti nafas kita dilempar, kita ikutin, menyusuri. Apapun yang di kiri dan kanan, ada ikan hiu, ikan paus, terumbu karang, dan sebagainya, kita abaikan. Nah, itu tekanan yang kuat itu adalah rintangan batin. Kalau kita nggak kuat, rintangan batin itu memakan kita dan kita pecah, ngulang lagi dari awal. Kadang-kadang kalau kita perhatian nggak kuat, kita ketinggalan. Si koin yang kita lemparkan atau batu yang kita lemparkan ke bawah, lagi kita perhatikan dan kita susuri begitu. Ada ikan yang lewat, menutupi mata kita. Paham ya? Nanti begitu dia lewat, baru kita susuri koinnya lagi. Loh, udah jauh ternyata. Kalau udah terlalu jauh, kita harus ngulang lagi dari atas.
Meditasi itu gitu. Terhadap keluar masuknya nafas, kita fokus pada satu objek terus menerus. Dan kekuatan kita seperti pelindung, itu melindungi kita dari rintangan batin ini. Nah, dia ngerti tuh, pakai perumpamaan itu karena dia suka diving. Dan katanya meditasi nafas yang saya ajarkan itu memang cocok untuk orang-orang yang diving. Bisa tahan nafas. Nah, ini 5 rintangan batin ini harus dikenali karakteristiknya satu persatu. Ya, kalau kita belajar Abhidhamma, ya, itu dia dibedakan pikiran-pikiran yang buruk. Lihat yang bagian atas dulu ya. Yang bagian atas ya. Akusala cetasika itu artinya pikiran-pikiran yang negatif. Oke? Dia dibedakan menjadi 4 kategori. Kategori pikiran yang bodoh gitu ya, yang delusi, pikiran yang katakanlah serakah, yang melekat, pikiran yang tidak suka, yang membenci, dan pikiran yang lain-lain. Nah, 5 rintangan batin ini, ya, itu merupakan representasi dari 14 ini. 14 bagian ini. Contoh, nafsu indrawi dia masuknya kemana? Nih, keserakahan. Ya, kemudian keinginan jahat dia masuknya kemana? Nih, kebencian. Rasa ngantuk dan malas dia representasi dari mana? Di sini, 1 dan 2. Kegelisahan dan penyesalan dia representasi dari mana? Bagian dari kebodohan bisa, bagian dari kebencian juga bisa. Keraguan-raguan masuk dari mana? Nah, dia masuk di sini. Jadi 5 rintangan batin ini memang semuanya adalah nggak ada yang positif, jelek semua. Dan kurang ajarnya dia, kalau dia nggak berhasil membuat kita terlena dengan pikiran yang buruk, dia membuat kita terlena dengan pikiran yang baik loh. Kalau misalnya gini, kita duduk meditasi, ya kan? Bisa nih ngatasi sakit, kita nggak benci. Oke ya, nggak benci. Berarti yang kebencian nggak muncul dong. Betul kan? Kalau dia gagal membuat kita terlena dengan yang negatif, dia akan cari cara untuk membuat kita terlena dengan yang positif. Berpikir, wah ini meditasi ini menenangkan ya. Kayaknya saya harus ajarkan ke orang tua saya nih. Wah, meditasi ini menenangkan, saya harus tulis dia dalam sebuah buku nih. Kayaknya cocok kalau saya bikin buku bab 1-nya ini, bab 2-nya ini, bab 3-nya ini. Dia memang bukan keinginan jahat. Dia gagal dalam hal keinginan jahat, tapi dia berhasil membawa kita pada nafsu indra. Jadi dia bisa jadi toksik. Bukan hanya yang buruk doang, tapi yang baik juga dia bisa lakukan itu. Nanti kalau yang buruk, gagal. Yang baik kita mulai waspada. Yang baik toksik nih, bahaya. Dia punya cara lain. Dengan yang netral biasa-biasa aja. Yang anggapnya adalah, ya ini nggak buruk, ini nggak baik, biasa-biasa aja. Nanti ini nggak muncul keinginan jahat. Nafsu indra nggak muncul. Dia munculnya dalam bentuk ini. Flat, ngantuk dan malas muncul. Banyak alasan. Ya, meditasi mah gampang. Duduk doang sebentar, tenang. Nanti jadi low energy dia. Nanti kalau low energy ini udah gagal, kita udah mulai aware, kita semangat lagi. Dia munculkan dalam bentuk ini. Over energy. Batin kita seakan-akan semangat. Ngamati nafas. Ayo pegang, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Sampai dia ngatur nafas. Kayaknya mati. Ininya mati atau speakernya mati ya? Masih nyala soalnya. Tes. Oh, kayaknya AC-nya turun tadi. Sorry, tadi sampai mana? Oh ini. Jadi kalau dia gagal membuat sebuah hal yang negatif, kita bisa mengatasinya. Dia akan membuat kita terlena dengan pikiran yang baik. Oke ya? Kalau nanti kita sudah mulai aware nih, oh, yang buruk, hati-hati. Saya akan terima. Saya akan tahan. Yang baik, hati-hati toksik. Nanti dia akan bikin kita di tengah-tengah ini. Yang netral, seakan-akan biasa aja. Jadi ngantuk, malas, jadi nggak bertenaga. Ya, low energy. Nah kita sadar lagi, ini low energy bahaya nih. Pikiran saya bisa nggak konsentrasi. Dia munculkan yang sebaliknya. Over energy. Ya sudah, tadi kan low energy kamu marah. Kayaknya AC-nya dimatikan aja nih. Kayaknya ada yang pakai AC di tempat lain. Mungkin atas sila nih.
Tes. Wah, ulang lagi. Nggak usah ulang lagi ya, sini aja ya. Jadi kalau dia low energy gagal, dia ganti. Ya udah, kamu nggak suka kan dengan low energy, kamu semangat kan? Saya kasih nih semangat, menggebu-gebu sampai ketika duduk, nafas diperhatikan, dia seperti menggenggam nafas, seperti mengatur pengen cepat-cepat konsentrasi. Ketika duduk buru-buru kakinya tegang, sakit semua. Ketika jalan pengen cepat-cepat konsentrasi, wah semangatnya menggebu-gebu. Kalau kita retret dari 10 hari, dia bisa muncul dari hari 1 sampai 3. Dan itu yang bikin badan sakit semua. Terlalu tegang. Ya, nanti hari keempat makanya bilang, hari keempat itu udah hari yang nyaman. Karena kita udah mulai sadar, low energy salah, over energy juga salah. Maka kita cari tengah-tengah. Mulai aware kita. Duduknya mulai dibuat nyaman, mulai lebih bersabar, nafas masuk keluar mulai diperhatikan dengan lembut. Lama-lama kita mulai konsentrasi. Nah nanti 1, 2, 3, 4 ini seandainya dia gagal membuat kita itu nggak konsentrasi, muncul yang kelima, keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini adalah semua berbagai macam bentuk pertanyaan. Nanti mulai muncul pertanyaan ketika duduk, ngapain ya saya duduk kayak gini ya? Ngapain nafas diperhatikan masuk dan keluar? Ini kok meditasi terus-terusan, setengah jam, ngapain ini? Duduk jalan. Itu kalau dia nggak dijawab, sekali aja nggak dijawab, dia muncul terus. Pertanyaan itu seperti sebuah bidang yang miring begini ya. Bidang yang miring begini, itu seperti kita menggelindingkan bola. Ketika bola digelindingkan, ke bawah, nggak pernah berhenti dia. Kalau yang over energy ini, dia karena berkaitan dengan energi, dia masih seperti bidang yang bentuknya tuh bendanya kotak. Jadi kalau digelindingkan, kadang dia berhenti, kadang dia bergerak, kadang dia berhenti, kadang dia bergerak. Tapi kalau yang keraguan-raguan, itu seperti bola digelindingkan, nggak pernah berhenti. Maka rintangan batin ini ketika kita sudah mulai sadar, apapun bentuknya dia, jangan diikuti. Jangan diikuti. Dan dia pasti muncul dalam berbagai cara. Berbagai cara. Lagi duduk, tiba-tiba bisa ingat orang tua di rumah. Aduh, mama saya kasihannya sendirian. Terus dia sama siapa ya? Waduh, udah makan atau belum? Itu baik loh. Tapi di momen ini dia jadi toksik. Betul ya? Saya baca satu riset. Jadi ada orang kena skizofrenia, depresi. Dia minum antidepresan terus-menerus. Usianya belum terlalu tua, sekitar 35 atau 40. Kemudian dia memutuskan, oke, mulai besok saya nggak akan minum obat antidepresan ini. Nah, dia jago lukis. Dia sambil lukis dan dia bertekad setiap kali ada perkembangan di setiap minggu dari diri saya akan gambarkan wajah saya. Minggu pertama dia nggak minum antidepresan. Itu ada gambaran matanya ada 4. 2 di sini, 2 di pintu. Minggu kedua, dia nggak minum antidepresannya itu. Mulai ada perubahan lagi. Mulutnya sudah ada di pintu. Makanya seperti ada yang ngajak bicara. Minggu ketiga, itu mulutnya sudah lebih dari 5 di pintu itu. Dan matanya sudah di mana-mana. Jadi seperti ada sosok-sosok lain, padahal itu pikirannya sendiri. Minggu keempat, dia udah mulai wajahnya itu sudah nggak karu-karuan, sudah seperti terpelintir begitu wajahnya, dan semua itu adalah suara-suara sisanya. Minggu keenam, dia nggak minum antidepresan itu, wajahnya sudah semburatan kacau, nggak lama kemudian dia bunuh diri. Itu berawal dari ini, rintangan batin. Rintangan batin ini kalau nggak di-stop, kegelisahan dan penyesalan, apakah dia mikirinnya akan datang, atau dia mengingat sesuatu yang lampau. Ini kalau nggak di-stop, dia overwhelming gitu ya, seperti membludak gitu ya. Ini orang nggak tahan, dia bisa sampai depresi begitu. Maka latihan yang kita latih ini, nafas masuk, keluar, begitu diperhatikan, ini dia berhenti 5-5-nya.
Makanya sebelum betul-betul depresi, ini yang harus dilatih sebetulnya. Supaya kita bisa fokus dengan keadaan saat ini. Kan udaca itu kan dia ke sana, akan datang. Kukuca kan dia ke penyesalan kan ke masa lampau. Nah kita pancangkan kita punya perhatian tuh di saat ini. Makanya saat ini dalam kondisi apa yang kita rasakan? Capek. Ya nggak apa-apa rasakan capek. Apa yang kita harus tahu kalau capek? Ya duduk. Ngantuk, ya kita harus tahu apa yang dirasakan kalau ngantuk. Ya kita harus berdiri semangat. Kita hidup saat ini. Kalau kita terbelenggu dengan mereka, ya sudah nanti bisa jadi depresi. Ya, makanya sekarang di ilmu seperti psikologi mereka udah belajar beginian, mindfulness. Karena tahu bahwa pasiennya nggak bisa dikasih antidepresan terus, psikiater juga. Dan kadang-kadang terapinya juga nggak bisa terus-terusan. Dia harus latihan mental juga, semacam begini. Oke, nafsu indra. Jadi nafsu indra itu adalah disebut, kelihatan nggak dari ujung? Aduh, ini sulit nih kalau di sini. Saya bacakan aja. Nafsu indra itu adalah sebagai kerinduan terhadap objek indrawi, ya. Dia keadaan batin yang terus-menerus terganggu oleh objek panca indra. Ya. Kalau kita lagi meditasi tiba-tiba ada suara kencang, dor dor dor. Nah, itu bisa mengganggu kita padahal kita lagi meditasi di sini. Ya. Seperti tadi saya bilang, kita udah bosen nih pikirannya. Kita cari objek yang menyenangkan. Ke toilet lah. Padahal di toilet nggak ada apa-apa, cuma air sama gayung sama ember. Nanti kita udah bosen nih mau kemana? Nah, coba-coba jalan ke pagoda, keliling-keliling. Padahal itu sebetulnya kita lari dari kenyataan. Lari daripada gangguan kita ini. Dan kita nggak suka terganggu. Nah, kalau di dalam meditasi justru kita harus mengamati gangguan itu. Kita atasi dengan berbagai cara. Yang kedua, yang namanya kama canda, ya, nafsu indrawi itu, sebetulnya canda itu adalah sesuatu yang sebetulnya positif, hasrat gitu ya, netral sebetulnya. Tapi karena ada kama, dia adalah berkaitan dengan sensual pleasure, kesenangan indera, itu jadi negatif. Ya, keinginan itu positif, kayak seperti Anda datang ke sini, keinginan untuk meditasi, itu kan positif ya. Tapi begitu ada kata kamanya, nafsu indrawi atau nafsu indra, itu jadi negatif. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah terkena nafsu indra, dia akan terbuai begitu loh. Karena dia sifatnya menyenangkan. Dan kalau sudah terbuai, dia akan terus-menerus di situ. Nggak bisa kembali ke saat ini. Nah, maka kama canda itu diibaratkan seperti tanha, nafsu keinginan. Dia seperti haus. Tahu ya? Haus, thirsty. Orang kalau haus itu selalu menginginkan lagi dan lagi. Thirsty, dia haus. Tanha itu dari kata keserakahan. Bahasa Sanskritnya tresna. Bahasa Jawanya tresno. Cinta. Maka orang yang lagi kena nafsu indrawi, itu seperti orang yang jatuh cinta. Makanya orang yang lagi jatuh cinta, dibilang A sampai Z, dia nggak akan dengar. Kalau kita lagi senang dengan sesuatu, pikiran kita senang memikirkan sesuatu, itu mau dikomplain A sampai Z juga dia nggak mau ikutin. Nah, maka nanti kalau Anda merasa begitu ada nafsunya kuat sekali, ya nafsu indranya kuat sekali, mikirin itu terus-menerus. Itu sama seperti anak kecil yang dia lagi di rumah, kemudian mamanya datang bawa gadget. Anak kecil itu dikasih gadget, dan di situ ada gamenya, dia main game gitu loh. Ya kan? Ketika dia lagi main game asik-asik, tiba-tiba gadgetnya diambil. Tantrum nggak dia? Tantrum. Itu sama kayak pikiran kita. Begitu lagi meditasi, nafas masuk keluar, tiba-tiba ada sesuatu yang menyenangkan. Dan begitu pikiran langsung ditarik ke objek nafas lagi, kira-kira pikirannya tantrum nggak? Tantrum. Makanya kalau pikiran kita terus-menerus mengembara, amati sesuatu yang paling kasar di badan kita, yang bisa mengalahkan objek itu. Karena objek nafsu itu sangat kasar. Kalau nafas yang digunakan kadang-kadang dia nggak bisa mengatasi. Makanya kalau nafsunya begitu kuat ya sudah, amati sesuatu yang kasar di wajah, kemudian di badan. Dan itu meditasi masih. Kalau kita tarik langsung ke nafas lagi, itu anaknya seperti tantrum karena mainannya direbut langsung.
Ya, dia perlu mediator. Nah, udah dulu ya mainnya. Kita makan dulu. Itu seperti diajak digiring gitu loh, pelan-pelan. Nafas, pikiran kita juga digiring dulu ke wajah, ke hidung lagi, baru ke nafas. Jangan langsung ditarik ke nafas lagi, nanti dia baru sebentar lepas lagi. Baru sebentar lepas lagi. Bisa dipahami ya? Oke, ini biapada. Biapada itu adalah karakteristiknya, dia itu selalu menyakiti, merusak, dan menghancurkan makhluk lain. Artinya apa? Ya, sesuatu yang nggak menyenangkan bagi dia ingin hancurkan gitu. Dia ingin merusaknya. Karena bagi dia itu mengganggu. Kan rasa sakit kan begitu kan? Datang untuk apa? Mengganggu kita. Maka begitu dia datang, kita ingin apa? Ingin hancurkan rasa sakitnya. Nah, kalau di samatha, dia sebetulnya belum begitu kelihatan. Kalau di dalam praktek meditasi vipassana, nah itu lebih kelihatan lagi. Kebencian kita bisa lebih halus. Kalau di dalam prakteknya kan, nafas masuk, keluar, ada sakit, kita memperhatikan kan, sakit, sakit, sakit. Nah, karena ada beberapa pengalaman, dia merasa ketika dia mati sakitnya hilang, besok-besok begitu sakit lagi, dia juga mencatat dengan cara yang sama. Sakit, 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 tapi ada motif di dalam dirinya. Sakitnya harus hilang. Sakit hilang, sakit hilang, sakit hilang. Padahal yang namanya sakit dalam praktek meditasi vipassana, dia nggak peduli mau berkembang atau meningkat. Yang dipedulikan adalah dia diperhatikan dari awal sampai lenyap. Kalau dia makin berkembang, kita munculkan kesabaran. Kalau dia menghilang, ya sudah kita kembali ke objek utamanya lagi. Paham ya? Nah, kadang-kadang pikiran kita dosanya itu, biapada keinginan jahatnya itu bisa semakin halus. Dengan dia menyelinap seakan-akan bijaksana. Nah, maka dia disebut ketidakmurnian batin. Itu seperti noda kain membuat kain tidak diwarnai dengan sempurna. Jadi seperti ada warna cacat. Ada bintik merahnya, bintik birunya. Sehingga kain tersebut jadi nggak sempurna warnanya. Ya. Nah, keadaan ini senantiasa mencari-cari kesalahan, jengkel dengan apa yang dialami. Jadi kalau kita duduk dan merasakan sakit, siapa yang disalahkan? Posisi duduknya. Atau alas duduknya juga disalahkan. Ini alas duduknya nggak betul ini. Dan selalu cari-cari kesalahan. Dia nggak mau dirinya sebagai biang yang masalah, tapi orang lain. Posisi duduknya, tempat duduknya, kemudian ruangannya, dan sebagainya. Nah, maka ketika dia muncul, dia itu ya ingin menghancurkan makhluk lain. Nah, ini. Rasa ngantuk. Apa karakteristiknya? Nggak ada tenaga. Low energy. Jadi ngantuk ini ada dua ya. Ngantuk secara fisik dan ngantuk secara mental. Kalau ngantuk secara fisik, dia seperti nggak ada tenaga. Ya. Nah, fungsinya dia menghilangkan energi kita. Nah, kalau kita lagi meditasi, dia ngamati nafas, dia seperti blur gitu loh. Nggak jelas. Goyang. Objeknya goyang. Pernah pegang belut ya? Pegang belut nggak pernah, tapi tahu ya belut ya. Kalau pegang belut, apanya ini pegang? Supaya dia nggak licin. Kepalanya kan? Kepalanya ini pegang kan? Nah, kalau ini ngantuk, kita lagi meditasi siang-siang, itu seperti mau pegang belut, tapi kita pegang badannya. Molos terus. Kenapa? Karena objeknya blur. Yang mau dipegang kepalanya malah kena badannya terus. Licin dia. Molos terus. Maka nanti dia bentuknya batinnya lemes. Selama sesi meditasi. Ya. Males rasanya, lemes sekali. Ya, maka dia kenapa? Karena dia nggak punya perhatian yang bijaksana terhadap rasa ngantuk. Mestinya kalau kita ngantuk, kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Sudah saya tegak, nggak bisa, masih ngantuk terus, saya jalan. Makanya kalau di praktek tempat tertentu, itu jalan itu menjadi yang prioritas. Belum bisa konsentrasi duduk, jalan harus 2 kali lebih banyak. Oh, sorry. 2:1 ya. Berarti lebih banyak ya. Lebih banyak 1 kali ya. Ya. Jadi misalnya duduknya setengah jam, jalannya 1 jam. Ya. Itu membuat kita konsentrasi. Nah, ini kemalasan. Kalau yang atas ini adalah secara
secara fisik, yang bawah secara mental. Ini malas. Jadi kalau rasa ngantuk itu memang badan kita lemas gitu loh, capek. Kemarin misalnya datang ke sini, mepet waktu dari Jakarta, mepet banget waktunya. Perjalanannya 14 jam naik kereta padahal, tapi mepet waktu. Kemudian nggak cukup istirahat. Ngantuk pagi ini, nah itu wajar. Memang dia butuh istirahat. Tapi kalau misalnya sudah tidur nyaman, sudah puas nyaman gitu ya, kayak Romo Herman datangnya H-1 ya. Pasti tidurnya lebih banyak kan di sini kan. Nah itu kalau masih ngantuk, berarti itu bukan peran dari si hina, tapi adalah peran secara mentalnya. Memang mentalnya yang sedang malas. Nah kalau mentalnya malas, maka dia harus dikerahkan terus. Dengan berbagai cara. Contohnya apa misalnya? Ya melihat sesuatu yang terang. Makanya kalau meditasi jangan gelap-gelap. Kalau meditasi gelap-gelap, lingkungannya suram, pikiran juga suram. Jadi tumpul, gelap. Ya, dia harus lihat cahaya, kemudian dia meditasi di ruangan terbuka. Jadi kalau Anda ngantuk di sini, Anda boleh di depan, di ruangan terbuka. Asal jangan di tangga ya, nanti di tangga menghalangi jalan. Boleh di tempat yang terbuka, karena tempat terbuka dia punya oksigen, dia punya udara, dia lebih optimal masuk ke tubuh kita. Kalau di sini kan mungkin karena ruangannya tertutup, AC lagi. Mungkin itu bisa menghalang kita punya konsentrasi lebih kuat. Kalau nggak percaya nanti kapan-kapan Anda meditasi, siang hari AC jangan dinyalain, tutup semua ruangan ini. Wih, pasti ngantuk. Karena kurang oksigen. Kemarin ada yang cerita ke saya soalnya, saya kemarin meditasi di bawah salah, sendirian. Tapi karena takut nyalain AC, jadi saya nggak nyalain. 30 menit semuanya gobios. Selain gobios, dia ketiduran ngantuk. Karena oksigennya kurang. Nah, ruangan itu mempengaruhi jadinya. Maka fungsinya dia, itu seperti kita tuh dicekik begini loh. Kita mau fokus tapi nggak bisa-bisa, seperti kita digantung begitu. Kamu jangan tidur, tapi kamu nggak bisa konsentrasi, ya seperti dicekik gitu loh, digantungkan. Nah maka dia kelihatan kalau orang ngantuk, ya malas gitu ya, dia duduknya sudah kelihatan, kemudian dia ngangguk-ngangguk, ya ngangguk-ngangguk, kemudian dia maka sebabnya sama dengan yang atas. Karena kita tidak memunculkan perhatian yang bijaksana. Ada berbagai cara, ada 7 cara sebetulnya mengatasi rasa ngantuk. Yang pertama, kalau kita ngantuk nih, kita bisa ganti ke objek yang lebih kasar. Satu. Kalau objek yang lebih kasar ini nggak membantu, kita ganti yang kedua. Yang kedua ini adalah kita sudah mempelajari sesuatu nih. Misalnya pelajaran hari ini atau pelajaran kemarin. Itu di-recite aja di pikiran, diulang. Diulang-ulang dalam pikiran. Kalau nggak bisa juga, itu harus di-recite-nya dengan verbal. Diucapkan secara verbal supaya dia nggak ngantuk. Yang keempat, kalau dia masih ngantuk, gini tangannya. Digosok sampai hangat, ditempelkan di telinga dan di wajahnya, di mata. Yang keempat nggak bisa, yang kelima, dia harus cuci muka. Kalau nggak bisa yang kelima, yang keenam, dia lihat sesuatu yang terang. Ya, lihat sesuatu yang terang. Kalau nggak bisa juga, dia harus meditasi berjalan yang ketujuh. Nah, kalau nggak bisa yang 7, baru dia tidur. Ini enggak ya, dibalik ya. Langsung yang 8 dulu, baru yang pertama. Udah ngantuk ya tidur dulu deh. Nah, maka kalau dia muncul, semangat kita absen, ya dia maka saya sebut sebagai low energy. Ya. Nah, ini udaca, kegelisahan ya. Dia itu karakteristiknya batin kita tuh selalu goyang begini. Gak bisa tetap. Seperti dihembuskan angin. Nah, batin dia tuh seperti gelisah terus-menerus. Duduk begini salah, duduk begini salah, duduk di depan salah, berdiri salah, gelisah. Nah, dia membuat batin gak stabil jadinya. Ya, dia gak stabil batinnya. Dan dia menjadi kacau dan galau. Makanya kalau datang ke sini, sebaik mungkin Anda harus pakai transportasi umum sebetulnya. Yang kalau mau pulang harus pesan dulu kan. Ada yang pernah ke sini dia bawa mobil. Begitu udah pikirannya kacau, dia udah siap-siap kunci mobilnya dia ambil. Udah pengen pulang. Akhirnya nggak jadi. Nah, ini kacau dan galau, yaitu bisa terjadi
Ini kita baru 2 hari. Biasa kalau yang retreat yang 10 hari itu yang saya bilang hari 3, hari 4. Wah, itu krusial sekali. Capek banget organizer ngadapin yogi-yogi di hari ketiga dan keempat. Pasti banyak yang minta pulang. Dan berbagai cara harus dimunculkan gitu ya. Dihibur dan sebagainya. Nah, dia batinnya nggak tenang karena mikirin yang akan datang, dia cemas, planning, terus kemudian dia mikirin yang lampau, dia mikirin dia pernah melakukan keburukan dan dia belum melakukan kebaikan. Atau dia gagal melakukan kebaikan. Karena 2 hal itu dia makanya goyang terus batinnya. Ya. Nah, kukuca ini penyesalan. Dia memikirkan apa yang telah dilakukan. Oh, sorry. Ini kebalik maksud saya. Ini kukuca yang mikirin masa lampau terus. Yang telah dilakukan atau perbuatan baik yang tidak dilakukan di masa lampau. Dia mikirin kesalahan terus. Makanya kalau meditasi itu kan dia kan sila samadhi panya kan. Moral, konsentrasi, kebijaksanaan. Orang nggak bisa konsentrasi kalau dia punya moral yang cacat. Hal yang paling sederhana kalau kita lakukan di dalam retreat meditasi, itu adalah misalnya ini, ngobrol. Memang dia bukan bagian dari moral 8 sila. Dia masuk juga ya, sila keempat ya. Gosip dan sebagainya. Tapi karena itu dijadikan sebuah ketetapan, aturan bagi kita semua di sini, tidak ngobrol. Nanti begitu dia ngobrol sekali aja, pasti nanti konsentrasinya goyang. Karena dia punya penyesalan, waduh, saya sebagai yogi, pemeditator di sini, saya sudah melanggar aturan saya di sini. Makanya kalau di tempat lain, dia ditegur, jangan sampai melakukan itu. Karena sedikit aja dia ngomong, dia pasti goyang. Nah ini yang saya temukan yang sering terjadi itu kalau meditasi vipassana. Hari 6, hari 7, mereka curi-curi. Wah, itu udah kacau sebetulnya. Karena begitu dia ngomong itu, dia memikirkan kalimat yang berikutnya mau diomong apa. Nah, begitu mau ngomong, ditegur panitia. Belum selesai. Omongannya belum finish. Wah, makin berkecamuk dia. Masih ada 1 paragraf lagi sebetulnya. Saya belum selesai ini. Maka konsentrasinya kacau. Makanya saya agak sedikit, ekstra pengawasannya kalau yang retreat meditasinya lebih dari 6 hari, 7 hari itu. Apalagi hari ke-10, pasti ada yang curi-curi. Dan apalagi kalau yang meditasi suami istri, itu yang paling sulit ditegur. Kemarin saya di Bogor begitu juga. Yang meditasi suami istri, dan sudah sepuh. Akhirnya nggak saya tegur. Karena cuma 5 orang. Tapi dia curi-curi. Ngobrol di belakang saya gitu, dia ngobrol. Ya, kasihan juga ya. Saya mikirnya, dia sudah datang ke sini, sudah mau praktek, itu sudah bagus lah. Itu yang sulit. Dan dari semua hal mungkin kalau tidak makan, tidak pakai musik, tidak pakai handphone, itu masih bisa diterima. Yang nggak bisa diterima itu yang tidak bicara. Karena pikiran kita ini selalu ribut. Ya, selalu ribut. Sekarang mau bicara sama siapa? Yang lain semuanya diam. Masa Anda jalan ke belakang, ayam diajak bicara? Karena Anda stres. Ayam diajak bicara. Nah, maka kalau dia muncul kukuca, penyesalan ini, dia akan memunculkan kesedihan. Maka dia murung terus-menerus selama sesi. Dan maka dia nanti muncul perasaan bersalah. Ini ada yang sering muncul begini. Misalnya ada kerabatnya sakit, keluarganya sakit di rumah. Terus dia pergi retreat meditasi. Sebetulnya pas retreat meditasi sudah datang ke sini, dia biasa-biasa aja. Dia bisa lepaskan. Tapi begitu dia sudah nggak bisa fokus, dia keinget terus. Waduh, nanti dia kenapa-napa dan sebagainya. Akhirnya pulang. Ini adalah seperti demikian. Nah, ini keraguan-raguan. Sebetulnya singkatnya adalah Anda punya keraguan-raguan terhadap apa yang Anda praktekkan. Ya. Ini perumpamaan-perumpamaan doang, tapi saya nggak mau bahas karena ini hanya perumpamaan. Saya pengen bahas yang ini. Cara mengatasinya. Oke, rasa ngantuk. Ini masing-masing 6 cara ya. Masing-masing 6 cara. Rasa ngantuk dan malas, cara melenyapkannya itu bagaimana? 1, dia tidak berlebihan dalam hal makanan.
Kalau kita berlebihan dalam hal makanan, apalagi makanan yang berminyak, berlemak, itu nanti kita sibuk mencerna makanan di dalam tubuh kita daripada meditasi. Apalagi kalau makanannya udah sambel. Wih, panas dan perut jadi ini. Bisa diare. Makanya kalau meditasi kayak gini, hindari makan pedas. Yang kedua, ini adalah merubah posisi meditasi, ya. Jangan menggunakan posisi meditasi yang mendorong kemalasan. Kalau udah duduk ngantuk terus, jangan dipaksakan duduk terus, berdiri. Ya, jadi di sini dikatakan merubah posisi meditasi. Makanya saya bilang lebih baik duduk 15 menit doang, tapi fokus. Daripada dihajar 30 menit tapi nggak fokus. Ya. Kemudian aloka sanya manasikara itu dia persepsi tentang cahaya yang saya bilang tadi. Kalau malam begini kan Anda kan lihat sini kanan kiri kan gelap. Anda bisa lihat cahaya rembulan. Nah, nanti kalau misalnya kita mempersepsikan rembulan terang, kita juga persepsikan pikiran saya juga terang. Kalau orang ngantuk itu pikirannya gelap. Dipersepsikan seperti terang begitu itu bagus. Dan yang keempat yang saya bilang tadi, meditasi di ruang terbuka, jangan di ruang tertutup. Saya pernah 1 bulan itu dapat tinggal di wihara sama teman-teman saya itu 10 orang sama Nera semua. Itu tempat besar sekali. Tapi kalau pagi AC-nya nggak pernah dinyalain. Ruangannya ditutup. Sebulan kita meditasi nggak pernah nggak ngantuk, pasti ketiduran semua begini. Akhirnya ada yang ketemu cara. Ternyata di Dhammasala yang bawah itu ruangannya kecil, pakai kaca begitu, wajib pakai AC. Akhirnya karena di bawah itu pakai AC, rebutan jadinya. Jadi adanya pada cantingnya sama meditasinya di bawah aja. Tapi bantainya bilang, gak bisa. Ini khusus para bantainya yang di sini, sama Nera di atas. Nah yang kelima, persahabatan spiritual. Nah kalau kita orang yang ngantukan, jangan bergaulnya dengan orang-orang yang malas juga. Contoh nih, kita senang meditasi. Gaulnya sama yang malas meditasi. Lama-lama ikut. Kenapa? Karena nanti obrolannya menjadi obrolan yang negatif. Obrolan yang nggak mendukung yang namanya perilaku rajin atau perilaku yang berusaha. Nanti di setiap cara ini, 1 dan 4 yang dibahas ya, 5 dan 6 ini sama semua. Ya, karena dilihat memang cara ke-5 dan 6 ini adalah hal yang paling kondusif. Makanya kalau Anda meditasi di hutan, jangan sendirian. Harus ada teman. Kalau sendirian di hutan, nanti ngomong sama siapa? Siapa yang juga yang memotivasi. Ya, harus ada teman 1 atau 2. Oke, jadi begini. Ada namanya faktor jana. Ini mau dibahas nggak kira-kira? Mau dibahas nggak yang ini, bagian-bagian ini? Atau mau bahas yang 6-6 aja gini? Kita bahas yang 6-6 dulu aja kali ya. Biar selesai dulu. Nah, orang yang gelisah, yang punya penyesalan, ini kan batinnya kan diliputi oleh rasa bersalah dan takut kan. Maka dia harus punya apa? Pengetahuan luas. Kalau dia punya pengetahuan luas, dia nggak akan melakukan kekeliruan. Ya, misalnya kita nggak tahu nih, apa sih 5 Pancasila Buddhis itu? Membunuh, mencuri, dan sebagainya. Padahal kita nginjak semut, tapi kita nggak sadari. Dan semutnya mati. Kemudian dalam kita meditasi, kita berpikir-pikir, waduh itu karma buruk bukan ya? Itu membunuh bukan ya? Nah itu kita harus belajar, berpengetahuan luas, artinya belajar. Diskusi atau katakanlah membaca, mendengar. Nanti dijelaskan, oh itu bukan karma buruk. Karena tidak ada niat di situ. Nah akhirnya kegelisahannya dan penyesalannya bisa lenyap. Ya. Kemudian yang kedua, senantiasa bertanya. Nah dalam meditasi ini, Anda wajib kalau misalnya ada kekeliruan yang tidak dipahami, bertanya. Supaya apa? Supaya dia nggak menyesal. Bukan hanya di sini, tapi ketika pulang. Momennya habis. Apalagi besok pagi gitu ya. Momennya habis. Harusnya bertanya tadi malam. Maka kita harus senantiasa bertanya. Dan yang ketiga ini menguasai aturan-aturan yang ada di sini. Jadi biasanya ditempel sih di situ ya. Do and don'ts-nya yang harus dilakukan, do's and don'ts-nya yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Contohnya, kalau misalnya di ruangan atau lagi meditasi dia bersandar. Itu nggak ada di dalam moral, tapi itu dijadikan sebagai ketetapan aturan.
Kenapa nggak boleh bersandar? Ya nanti kalau udah bersandar jadi ngantuk. Ya, kemudian berbaring di sini. Yang lain duduk, Anda berbaring. Capek dah, baring dulu. Nah itu maka harus dikuasai. Ya. Kemudian berkumpul dengan mereka yang lebih senior, yang lebih paham. Jadi orang yang lebih paham, nanti kita bisa tanya. Mungkin Anda nggak mau bertanya dengan saya, tapi tanya dengan para senior yang lainnya misalnya. Yang sudah pernah 1 kali, 2 kali. Tapi jangan sekarang, besok maksudnya ya. Besok setelah selesai. Oke, ini yang keraguan-raguan, yang rintangan batin ragu-ragu yang selalu bertanya. Dia juga sama seperti yang tadi yang sebelumnya. Harus punya pengetahuan, harus nantiasa bertanya, menguasai aturan-aturan, dan dia punya keyakinan apa yang dipraktekkan itu. Kalau dia nggak punya keyakinan, dia ragu-ragu dan senantiasa dia nggak akan jalan, nggak akan bergerak. Ya, contohnya Pak Pandri datang ke sini, nggak yakin dengan metode ini, kira-kira mau berlatih nggak? Nggak, pasti duduk di luar. Wah, ngapain meditasi? Nggak dapat apa-apa juga. Tapi karena punya keyakinan, oke, meditasi ini bermanfaat. 1, untuk saya punya ketenangan. 2, saya bisa berlatih mental saya. 3, saya bisa meninggalkan hal-hal yang buruk dalam diri saya. Karena punya keyakinan itu, makanya latihan. Ya, makanya latihan. Nah, biasanya orang kalau dapatkan pengalaman yang bagus, yang positif, dia yakin. Tapi kalau dalam 1 kali sesi ini dia nggak dapat pengalaman apa-apa, nggak yakin. Besok-besok nggak datang lagi. Ya, makanya kalau Anda belum mendapatkan pengalaman yang bagus, coba lagi. Belum dapat lagi, coba lagi. Ya, sampai Anda yakin. Nah, maka kalau kita perhatikan, ini adalah cara-cara kita untuk mengatasi rintangan batin. Ya, nomor 5 dan 6 dia selalu sama. Nah, ini yang 1 dan 2. Kama canda yang dimaksud di sini adalah lebih kepada nafsu ragawi memang. Ya, nafsu ragawi artinya dia lebih memperhatikan sesuatu yang menjijikan. Sesuatu yang menjijikan seperti mayat, kemudian organ-organ tubuh di dalam punya kita. Dan dia bermeditasi. Tapi yang paling terpenting di sini adalah mengendalikan indera. Mengendalikan indera artinya ini mata kita, telinga kita, hidung kita, semuanya dia harus betul-betul dikekang begitu loh. Selama sesi ini dikekang dia. Mata pengen melihat sana, jangan dituruti. Telinga pengen dengar ini, jangan dituruti. Kemudian kita pengen jalan ke pagoda, jangan dituruti. Kita pengen jalan-jalan ke belakang lihat ayam, jangan dituruti. Karena sekali dia dituruti, nggak dikekang, dia akan menuntut lagi, besok-besok menuntut lagi dia. Ya. Nah, kemudian juga dalam hal makanan juga disebut jangan berlebihan, sama seperti yang ngantuk dan malas tadi. Nah, kalau batin kita senantiasa diliputi dengan biapada, batin yang tidak happy, yang tidak senang, Anda harus praktek yang namanya cinta kasih. Seperti yang biasanya malam-malam kita baca itu kemarin. Ya, Anda bisa ulang itu. Oh, semoga saya senantiasa bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan fisik dan mental. Itu boleh. Supaya Anda happy dulu di batinnya. Ya. Kemudian merenungkan konsekuensi karma. Ya, kalau kita punya niat jahat kepada seseorang, kita harus merenungkan. Oh, kalau saya melakukan kejahatan ini, orang itu akan menderita. Saya juga nggak mau kalau diperlakukan itu. Merenungkan karma itu dengan cara demikian. Ya. Dan kalau dia kebenciannya kuat, dia banyak melakukan perenungan-perenungan apapun. Ya, saya melakukan keburukan, janganlah. Dia menjahati saya jangan balas. Contohnya apa? Kalau orang ngomongin kita, ya kita boleh anggap dia seperti seorang pengemis. Dia lagi menderita dengan kehidupannya, dan dia lagi membuat sebab yang baru. Kalau melihat pengemis, kira-kira kita mau balas dendam atau enggak? Munculkan kasihan ya. Maka kita anggap orang yang menjelek-jelekan kita, atau yang mencelakai kita lihat dia sebagai pengemis. Dan kita nggak akan muncul kebencian juga. Justru muncul pikiran-pikiran yang kasihan. Yaitu rintangan batin ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, dia banyak cara untuk diatasi.
Maka meditasi itu bukan hanya sekedar sadar nafas masuk keluar, tapi dia ada banyak prerequisite-nya, prasyaratnya. Harus dikenali dulu ini, kita punya masalah, nanti ketika duduk meditasi, apa yang akan muncul. Dan kalau dia akan muncul, apa yang harus kita praktikkan? Ya, batin kita benci, munculkan rasa gembira dulu. Gimana caranya? Terserah. Apakah dengan kita berpikir yang menyenangkan, ya kita membantu orang, kita menolong orang, boleh juga. Ya, di tempat tertentu, itu kalau ada orang meditasi, dia nggak boleh langsung masuk meditasi. Dia harus disuruh melakukan kebaikan dulu. Misalnya seminggu dia harus berdana dulu. Berdana, bersih-bersih wihara. Nanti dilihat seminggu dia sudah happy, baru dia masuk meditasi. Kalau di sini kan enggak ya, baru datang langsung duduk diam. Karena programnya cuma 3 hari, Anda nggak sempat. Maka kalau Anda pergi ke Thailand misalnya, Anda mau meditasi, nggak boleh langsung masuk. Nunggu seminggu atau berapa hari dulu. Anda berbuat baik dulu, apakah ikut pinapata, apakah ikut membersihkan wihara, apakah ikut membantu, ikut baksos. Makanya ada orang meditasi sudah 3 bulan, 4 bulan dia. Ini di Myanmar terjadi. 3 bulan, 4 bulan. Dia disuruh berhenti. Kamu meditasinya berhenti dulu aja. Kamu gak ada kemajuan. Suruh ngapain tau gak? Berdana. Kamu berdana dulu. Nyapu-nyapu wihara sana. Supaya pikirannya happy. Karena 3 bulan meditasi dia sudah suntuk kan. Sudah bosannya luar biasa. Maka dia keluar dulu aja. Nyapu, bersih-bersih wihara. Batinnya happy, masuk lagi. Makanya ada orang yang sampai berbulan-bulan di wihara bisa kayak gitu juga. Oke ya, jadi kalau rasa ngantuk dan malas, dia ada pikiran baik yang harus dilakukan. Oh, sejam sudah. Ngomong gitu aja sejam. Oke lah, ini gak usah dibahas deh. Kapan-kapan aja kalau ada kesempatan. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan dari topik ini.